Kajian Dalilul Falihin. Syarahnya Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab 11, babun fil mujahadah. Ya, tentang mujahadah dengan definisi perlunya, sangat perlu itu. Definisi itu sangat perlu. Makna bahasa ya, kalau mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh ya, atau kesungguhan atau bersungguh-sungguh. Nah, adapun definisinya ini perlunya sering diulang nih ya. Fatmun nafsi anil maklufat, yaitu menyelamatkan diri dari pengaruh buruk al-hawa. Al-maklufat itu al-hawa, ini al-hawa yang merusak manusia ya. Menyelamatkan diri dari pengaruh al-hawa, al-maklufat itu, keinginan, kegemaran, kesukaan, wahamluha ala khilafi hawaha, dan menempatkan diri di tempat atau di arah yang berseberangan dengan al-hawa fi umumil awqat, di semua waktu. Atau intinya ya, lebih mudahnya, mujahadah itu adalah menyelamatkan diri dari pengaruh buruk al-hawa, ya, dari pengaruh kahayang jeung karasap. Nah, artinya kalau masih saja gitulahnya, artinya kalau masih saja terpengaruh, terbawa oleh al-hawa, nah, artinya kan masih saja mengikuti, menaati itu al-hawa, nah, kesungguhannya dipertanyakan. Ya, kesungguhan di sini kan kesungguhan dalam beragama Islam, ya, kesungguhan dalam berpegang teguh itu kepada ajaran Islam, kesungguhan dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, tentunya itu wajib ya, karena kemarin sudahnya di awal-awal kan ayat dulu yang dimunculkan yang oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin, oleh Imam An-Nawawi, ayatnya dulu tentang mujahadah. Ada berapa, bahkan ada 6 ayatnya ya, ada 6 tentang mujahadah. Yang kemarin hadis kedua ya, yang mujahadahnya memang tidak secara tekstual, yang tidak eksplisit gitu, menyebut-nyebut gitu mujahadah bersungguh-sungguh. Nah, tapi dari makna hadisnya ini jelasnya mengarah gitu kepada mujahadah. Nah, hadis yang kemarin nih ya, yaitu hadis kedua, apabila seorang hamba, ini firman Allahnya, hadis qudsi, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, maka Allah akan mendekat kepada orang itu 1 hasta. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah 1 hasta, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya 1 depak atau 1 rentangan tangan, itulah ukurannya demikian. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya, makna mujahadahnya sangat jelas sebetulnya. Dari manusianya 1 jengkal, dari Allah 1 hasta. Nah, kemudian ini pun menunjukkan ada tahapan, ada tingkatan. Nah, hadisnya menunjukkan ada manusia yang takarubnya 1 jengkal, ada manusia yang takarubnya 1 hasta. Itu kan ada berbeda-beda berarti ya. Nah, artinya ini di dalam hadis ini menuntut gitu ya, yang terbanyak lah, yang tertinggi lah.
mendekatkan diri kepada Allah jangan hanya satu jengkal, toh ada yang satu hasta gitu kan. Ya, ternyata kan ada yang satu hasta. Jangan satu hasta, ternyata ada kan yang satu depa. Nah, artinya yang tertinggi lah gitunya yang dilakukan ya, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Nah tentu dari Allahnya pun itu akan memberikan yang tertinggi. Kurang lebih demikianlah maknanya hadis yang kemarin. Ada yang mendekatkan diri kepada Allahnya satu jengkal, ada yang ada satu hasta. Oh ternyata beda-beda. Nah dari adanya tingkatan tersebut, tentu yang terbaik adalah yang tertinggi. Kalau manusianya berjalan, Allahnya mendekat kepada hambanya berlari. Kalau manusianya berlari, Allah lebih cepat pasti. Nah tentu yang terbaik gitulah, ini yang dimaksudnya, yang terbaik. Makna bersungguh-sungguhnya artinya jangan asal-asalan, jangan berpikir akan satu jengkal juga kan Allah mendekat. Iya, tapi mendekatnya hanya satu hasta. Karena dari kitanya satu jengkal, ya dari Allahnya satu hasta. Coba kalau dari kitanya satu hasta, dari Allahnya kan satu depa. Coba kalau dari kitanya satu depa. Nah artinya hanya bersungguh-sungguhlah ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan yang tertinggi, yang terbaik. Itulah kurang lebih demikiannya ulasan sedikit hadis nomor 2. Nah, sekarang nomor 3 nih hadisnya. Wah ini hadis sangat-sangat populer ini. Sering kita mendengar, ya, sering kita menemui ininya hadis ini. Nah hadis yang ketiga, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun pihima kasirun minan nas asihhatu wal faraghu. Di sini al faragnya. Hadisnya riwayat Al Bukhari. Pendeknya di sini memang sekiannya. Hadisnya riwayat Al Bukhari. Nah, terjemahnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, ada 2 macam nikmat. Nah, nanti ininya hadis ini populer sebetulnya ya, sudah banyak yang tahu lah hadis ini. Ada 2 macam kenikmatan, maghbunun fihima, yang ada 2 macam kenikmatan yang maghbunun itu tenggelam, rugi. Kalau berdagang merugi, ya tenggelam. Itunya ada 2 macam kenikmatan, di mana kalau terjemahnya mengikuti susunan kata asli bahasa Arabnya, tenggelam di dalamnya banyak dari manusia. Tapi nggak enak gitu ya susunan gitu deh. Itu susunan bahasa Arab, silin bahasa Indonesia itu. Susunan bahasa Arab lebih apa? Hanya kosakatanya diganti dengan bahasa Indonesia. Nah susunannya demikian. Ya, ada 2 macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang tenggelam di dalamnya. Itulah nyoba kalau susunan bahasa Indonesia mungkin lebih enak didengarnya nih. As-sihhatu, yaitu ya, kesehatan, al-faragu, dan waktu. Ini sering diartikan waktu luang. Ya, di mana waktu luang itu kan kesannya ketika kita sudah melakukan sesuatu hingga selesai. Nah setelah itu ada waktu luang karena apa yang dikerjakan itu sudah selesai. Nah sering diartikan demikian waktu luang. Gimana nih ya hadis ini nih ya. Hadis ini sekarang berarti jangan lepas dari apa namanya sebutannya, frame-nya itu sekarang ini mujahadah nih. Hadis ini itunya ada di dalam bingkai. Hadis ini ada di dalam bingkai ini tentang mujahadah.
Nah, kalau mungkin masih ingatnya, hadis ini juga, ini kan hadis riwayat Al-Bukhari ya. Nah, hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari ini ditempatkan di awal Kitabur Riqaq. Ini pondasinya tentang riqaq. Yang dimana Kitabur Riqaq atau Ar-Riqaq itu artinya kelembutan hati. Ya, Ar-Riqaq itu kelembutan hati, yang maknanya kelembutan hati ini kebalikan dari hatinya orang kafir yang Allah menyebut hati mereka itu keras. Nah, di mana maksudnya orang kafir itu orang-orang yang hatinya keras sehingga hidayah itu tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Nah, kalau ar-riqaq itu kebalikan dari situnya, yang dimaksud ar-riqaq yang dalam bahasa kitanya kelembutan hati. Nah, maksudnya demikian, yaitu kebalikan dari hatinya orang kafir yang Allah menyebut hati orang-orang kafir itu keras. Nah, iyalah biarnya. Nah, nanti kita bisa melihat ini nih ya, kita melihat ini nih Imam Bukhari berartinya menempatkan hadis ini di dalam Kitabur Riqaq. Nah, artinya di sana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis ini artinya memahami hadis ini dengan bingkai kelembutan hati. Kaitannya dengan kelembutan hati. Nah, kalau sekarang ini dengan mujahadah nih kaitannya. Nah, inilah justrunya yang dinamai Jawami'ul Kalim. Ya, di mana sabda Rasulullah SAW itu maknanya dalam, itu maknanya banyak. Nah, dengan kita lihat dulu lah ininya di dalam Sahih Bukhari nih hadis ini nih. Nah, di dalam Kitabur Riqaqnya Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal. Nah, artinya sebagai hadis pertama gitulahnya, sebagai hadis pertama dalam pembahasan ar-riqaq tadinya tentang kelembutan hati. Artinya ini sebagai landasan Imam Bukhari menjadikan hadis ini nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas itu sebagai landasan, sebagai pondasi untuk ke arah ataulah untuk ke arah kelembutan hati. Ini sebagai pondasi, ini sebagai dasarnya. Nah, artinya mau di dalam Kitabur Riqaq itu hadis ini itu dalam bingkai kelembutan hati, kaitannya dengan soal kaitannya dengan masalah kelembutan hati. Nah, kalau di sini ini penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Riyadhus Shalihin menempatkan hadis ini dalam bab mujahadah. Nah, maka kaitannya hadis ini sekarang ini dengan masalah mujahadah, dengan masalah kesungguhan. Nah, nanti kita bandingkan ya. Nah, ini bagaimana jalan pikiran Imam Bukhari memaknai atau menempatkan hadis ini sebagai pondasi untuk kelembutan hati. Nah, ada dua hadisnya di dalam Kitabur Riqaq. Bab pertama bab pertama sebagai pondasi, sebagai dasar tentang kelembutan hati itu. Satu hadis yang ini, dua macam nikmat di mana banyak manusia yang celaka. Satu lagi Imam Bukhari itu hadis ini la aisha illa aisul akhirah. Ya, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu melainkan kehidupan nanti di akhirat.
Yang sesungguhnya itu adalah hidup di tahap akhir. Di tahap akhirnya manusia itu, karena manusia itu kan mengalami tahapan-tahapan hidup dari yang awal, tahap awal hingga tahap yang terakhir. Nah, tahapan awal kehidupan manusia itu adalah di sini di dunia. Kemudian selesai kehidupan dunia, masuk ke tahap berikutnya yaitu alam barzakh. Selesai dari tahapan alam barzakh, masuk lagi ke tahapan berikutnya alam mahsyar. Selesai dari alam mahsyar, masuk ke dalam tahapan hidup. Nah, ini yang terakhir bagi manusia, yaitu surga atau neraka. Nah, itulah hidup sesungguhnya bagi manusia. Ya, artinya kalau yang masuk neraka itulah hidup sesungguhnya bagi orang tersebut. Bagi mereka yang masuk surga itulah hidup sesungguhnya bagi orang yang masuk surga. Nah, Rasulullah itu menempatkan dua hadisnya untuk ke arah gitu, ini sebagai pondasi, sebagai dasar untuk kelembutan hati itu adalah dengan dua hadis ini sebagai pondasinya. Artinya dua hadis ini harus, namanya pondasi kan harus kokoh. Ya, pondasi dari sebuah bangunan kan harus kokoh. Karena membangun bangunan, apalagi yang disebut gedung pencakar langit, wah, bisa kita bayangkan ini pondasinya mesti seperti apa. Ini antaranya kebetulan itu saya melihat bagaimana pondasi itu bangunan, entah sekarang ini masih yang tertinggi atau sudah ada yang mengalahkan. Yang di Dubai itu Burj Khalifa. Ternyata ada tayangan itu, ada video tayangannya bagaimana ini si arsiteknya membangun pondasinya. Ternyata pondasinya itu harus dialiri listrik selama 24 jam. Entahlah teknik untuk apalah itu ya. Dan harus tepat lagi. Harusnya berapa watt mungkin ya kan ukuran listriknya. Ini nih untuk pondasinya ini harus dialiri listrik selama 24 jam dengan sekian watt gitulahnya. Tidak boleh ini padam nih aliran. Apalagi kalau dalam waktu yang cukup lama, maka pondasinya ini akan mengalami korosi. Karena ternyata kan lokasinya ini tidak jauh dari pantai, dari laut. Nah, ini dikhawatirkan itu ya, karena biar bagaimanapun bisa jadi satu masa kapan-kapan itu air laut bisa rembes dan akan merusak pondasinya. Alah, tekniknya seperti itulah. Nah, tapi kita ini juga melihat itu bahwa ini yang paling dulu dipikirkan. Dengan rencana, berarti kan ya, rencananya kan mau membangun gedung pencakar langit berapa tingkat. Wah, pondasinya kan harus dipikirkan seperti apa supaya terwujud bangunan dengan ketinggian, dengan itu banyak perhitungannya. Anginnya dihitung, kemudian kondisi alamnya yang di Timur Tengah yang kurang lebih begitulahnya, cuacanya musim panas, musim dingin. Itu kan mempengaruhi terhadap sebuah bangunan. Nah, ternyata Burj Khalifa itu untuk membersihkan kacanya saja, mulai membersihkan kaca itu 3 bulan baru selesai. Ngepel nawai 3 bulan itu ngelapan kaca nawai 3 bulan. Ya, kalau semuanya gitu ya, membersihkan kaca itu bangunan tersebut, ternyata itu 3 bulan, dan itu pun oleh profesional lagi. Nih ngelapan kaca kudu 3 bulan. Ya, teuing kah yang jelema teuing kumaha itulah. Nah, kita melihat itunya substansinya itu bahwa misalnya mau membangun gedung pencakar langit dengan ketinggian sekian, tetap kan pondasinya yang paling dulu dipikirkan supaya bangunan ini kokoh tentunya.
Nah, bahkan harus sampai demikian ternyata contohnya itu ya. Pondasi Burj Khalifa itu harus dialiri listrik selama 24 jam, artinya tidak boleh berhenti arus listriknya. Untuk menjaga itu tanya kemungkinan itu dari rembesan air laut yang pasti akan merusak. Apabila ada kena oleh air laut, rembesan air laut itu pasti akan rusak. Nah kalau rusak, bayangkan kalau dia tumbang bagaimana, ini memang 2 meter kalau hurna itu hampir 1 kilometer kan. Ketinggiannya itu hampir 1 kilometer. Coba kalau tumbang itu karena pondasinya rusak, pondasinya rapuh. Nah ini maknanya, nah Imam Bukhari-nya artinya untuk tujuannya kan tentang rikok, tentang kelembutan hati. Nah, di mana oleh Imam Al-Bukhari untuk bisa berarti untuk bisa mencapai ar-riqaq, kelembutan hati itu ini pondasinya. 2 artinya harus kokoh, berartinya harus kokoh, harus betul-betul dipahami, harus betul-betul dihayati, harus betul-betul mewarnai, mengakar pada dirinya. 2 dubieta. 1 yaitu hidup sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat, bukan sekarang. Dunia ini baru tahap awal, malah paling awalnya tahap hidup manusia itu sekarang di dunia. Selesai dari kehidupan dunia, pindah ke alam barzah, belum yang sesungguhnya. Ini yang harus, kalau saya katakan kan berarti kan ini harus betul-betul dipahami, dihayati, harus betul-betul mengakar pada diri itu bahwa hidup sesungguhnya itu nanti di tahap akhir. Karena kalau di tahap akhir itu kan abadi, surga abadi, neraka juga abadi dan tidak akan pindah. Nah itu berarti manusia itu di situ hidup yang sesungguhnya. Ya, yang saya katakan harus betul-betul dipahami, dihayati, harus mengakar. Artinya ini tidak boleh lupa. Yang nantinya itu akan seperti ini. Karena untuk bagaimana sih nanti di tahap akhir apa gitulah yang akan, atau di belah mana, gitulah. Hari ini orang di belah mana, di surga atau di neraka, hirup terakhir ya. Di tahap akhir, di surga atau di neraka. Nah sementara kan untuk menentukan tempat, apakah nanti di surga atau di neraka, bukan setelah di sana, tapi ditentukan, semuanya ditentukan oleh apa yang diamalkan ketika di dunia. Artinya seluruh apa yang diamalkan ketika di dunia itulah yang menentukan. Itulah yang menentukan itu kehidupan seseorang di tahap akhir. Yang intinya apakah di surga atau di neraka. Ini pondasinya ya Imam Bukhari luar biasanya membuat pondasi. Karena kan apa sih arti rikok? Ya, arti rikok itu adalah kelembutan hati, yang maknanya kebalikan dari hati orang-orang kafir yang Allah menyebut hati mereka itu keras, sehingga tidak bisa hidayah masuk ke dalam hati mereka. Nah kalau kebalikannya, orang yang memiliki kelembutan hati berarti hatinya itu akan dengan mudah terbuka sehingga Islam itu bisa masuk ke dalam hatinya. Dan kalau Islam itu sudah masuk ke dalam hatinya, ini akan menjadi khuluk namanya kan. Ini akan menjadi khuluk. Di mana khuluk itu adalah sumber amal. Ya, apa yang diamalkan itu ada khuluknya, yaitu apa yang ada di dalam hati. Nah kalau Islam yang ada di dalam hati sebagai khuluknya, nanti ini juga yang akan muncul sebagai amal. Nah amal inilah kan yang menentukan seseorang nanti di tahap akhir itu hidup di sebelah mana, di surga atau di neraka. Amal yang menentukan, bukan yang lain, tidak ada yang lain. Nah satu lagi ya, sebagai landasan dari kitab Riqaq itu adalah hadis ini nih, yaitu di awal tadinya saya katakan ini katanya pun sudah jelas, nikmatani, 2 macam nikmat.
dua macam nikmat. Bukan yang lain berarti kenikmatan nih, tentang nikmat. Nah, sementara secara umum tentang nikmat ini kita ambil dua ayat. Gitunya tentang nikmat nih ya. Tentang nikmat ini kita ambil dua ayat lah. Satu yang menunjukkan semua kenikmatan wajib disyukuri. Itu ayatnya populer juga ya. Yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sikap manusia terhadap kenikmatan dari Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang mensyukuri, ada yang kufur. Nah, kalau mensyukuri, kalau syukur nikmat bagaimana? Ayat tersebut menunjukkan la in syakartum la azidannakum. Apabila kenikmatan itu disyukuri, maka aku pasti akan menambah. Sementara sebaliknya, la in kafartum, apabila kufur, tidak bersyukur terhadap kenikmatan itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat berat. Ini tentang kenikmatan dari Allah itu seperti ini masalahnya. Yang artinya wajib, kan berarti wajib mensyukuri nikmat. Karena kalau tidak mensyukuri nikmat, ya sebaliknya berarti kufur nikmat. Kalau kufur nikmat itu bagaimana masalahnya? Azab Allah sangat berat. Berarti jangan kufur nikmat karena ancamannya azab yang berat. Satu, tanya sementara ini hadis ini menyebutkan dua macam kenikmatan. Hadis tadi, hadis ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ayat itu bicara tentang kenikmatan secara umum. Karena kenikmatan dari Allah itu hakikatnya tidak terhitung. Ini Rasulullah cuma menyebut dua nih di ayat ini. Padahal kenikmatan dari Allah itu tidak terhitung. Ini ayat nanti lah Dubiya teh surat nanti Ibrahim surat no la in syakartum teh. Surat Ibrahim itu ayat 7 kalau nggak salah. Nah, sementara nih ada ayat ini yang menyatakan demikian, artinya tidak bisa dibantah bahwa kenikmatan dari Allah itu ya bukan banyak lagi, tak terhingga, tak terhitung jumlah dan bentuknya, ragamnya. Kenikmatan dari Allah tidak akan terhitung. Ini ayatnya nih yang menunjukkan demikian. Sebentar nih. Nah, ayat surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'undu ta'inuina ya wa in ta'undu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kufur nikmat geningan diantaranya. Kemudian satu lagi di surat An-Nahl ada ayat 18. Ada dua bertitanya di dalam Al-Quran yang redaksinya sama. In ta'undu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau di surat Ibrahim ayat 34 dengan redaksi seperti tadinya, artinya dan Dianya Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala yang kamu mohonkan kepadanya. Jadi ya Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Kenikmatan dari Allah itu tak terhitung. Sementara di hadis ini Rasulullah menyebut hanya dua yang disebut. Padahal nikmat Allah itu lamun tina tak terhingga tak terhitung itu seberapa sih? Coba yang disebut tak terhitung tak terhingga itu berapa? 1 triliun atau eta maka hitung keneh mun kitu mah. Ya artinya kalau menyebut 1 miliar
Kalau itu kan 1 miliar kan masih terhitung kan, masih terhingga kan. Ada angkanya, ada jumlah 1 miliar itu, angkanya nolnya 9, aya keneh berarti ataupun gitu mah masih terhitung, masih terhingga. Kalau ini kan latuh suha tidak terhitung, tidak terhingga. Nah dari jumlah yang tidak terhitung, dari yang tidak terhingga itu Rasulullah menyebut 2 nih macam kenikmatan di hadis ini, 2 saja. Padahal kabeh teh mah. Nah, ari kabehna teh mana? Eta nu ayat nu tadi, la in syakartum la azidanakum la in kafartum. Ini kan nikmat secara umum, seluruhnya. Jika kamu kufur nikmat yang mana? Bisa jadi seluruhnya yang tidak terhitung itu kufur, tidak disyukuri semuanya. Nah dari semua kenikmatan yang tak terhitung, tak terhingga itu mayoritas sebutannya lah, mayoritas manusia celaka karena 2 macam nikmat ini. Artinya dua kenikmatan yang menyebabkan, kan berarti maknanya 2 macam kenikmatan ini yang menyebabkan banyak manusia celaka. Kan celakanya manusia terkait dengan kenikmatan itu ya tadi kufur sebutannya, berarti kufur nikmat. Ya karena tentang kenikmatan dari Allah ini kan hanya 2. Boleh kita sebutnya bagaimana sikap manusia terhadap kenikmatan dari Allah. Kalau mau dihitung kan ini ada ayat yang menyebutkan nggak akan terhitung, kenikmatan dari Allah itu tidak terhingga, tidak terhitung. Semua angka, nah sok tulis angka sepanjang apapun. Dua macam kenikmatan ini yang memang ya matak hadis nagenya benar gitu pada kenyataannya memang demikian, karena manusia itu menyadarinya saja gitunya, menyadarinya saja enggak sadar enggak kalau sehat itu kenikmatan. Sadar enggak kalau sehat itu adalah kenikmatan dari Allah? Tidak menyadarinya. Sadar nggak kalau ketika kita ada waktu, punya waktu, itu adalah kenikmatan. Nah, terus harus bagaimana? Itu kalau menyadari bahwa itu adalah kenikmatan. Kembali ke ayat yang tadi. La in syakartum, gitu pokoknya mah tentang kenikmatannya. Hanya ada 2 manusia menyikapinya, yaitu mensyukurinya dan mengkufurinya. Perlu lagi nih. Terus yang disebut mensyukuri nikmat atau bersyukur. Kalau bersyukur artinya atas kenikmatan, maknanya ya. Nah, terus maknanya bersyukur itu seperti apa? Nah, ini juga ada definisinya. Harus dengan definisinya, harus ada definisinya. Jangan sampai artinya setiap orang nanti kalau tidak jelas definisinya, nanti setiap orang merasa sudah bersyukur, merasa sudah mensyukuri nikmat Allah, padahal tidak tepat. Jadi merasa sudah bersyukur padahal sama sekali belum. Jadi perlu nih definisinya. Yang bersyukur itu adalah asyukru itu isti'malun nikmati muwafiqon liqasdil mun'imi ilaihi. Ada lagi dengan beda definisi tapi tentu dengan maksudnya yang sama dan maknanya sama saja sebetulnya. Ada lagi yang barusan maknanya begini. Asyukru itu adalah isti'malun nikmat. Nah, ini kan syukur itu kan terkait dengan kenikmatannya. Isti'malun nikmat. Jadi menggunakan. Jadi syukur itu berarti soal bagaimana menggunakan kenikmatan tersebut. Nah, sekarang sehat dan waktu. Berarti kan gitu definisinya. Sehat itu kenikmatan. Waktu itu kenikmatan.
Yang disebut bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan. Nantilah ini kaitan dengan hadis ini nih. Ini definisinya ya, bersyukur itu menggunakan kenikmatan, istimalun nikmat, muwafiqon, nah menggunakan kenikmatan dari Allah itu sejalan, sesuai liqasdil mun'imi ilaihi, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan maksud Allah memberikannya. Karena kenikmatan itu yang memberinya itu Allah. Ada maksudnya enggak? Ada tujuannya enggak Allah memberikan kenikmatan? Pasti. Nah, kembalilah itu kepada bahwa seluruhnya itulahnya, seluruhnya itu Allah berikan hanya untuk digunakan dalam ketaatan kepadanya. Nah, menggunakan kenikmatan di luar itu berarti di luar dari bersyukur, karena definisinya seperti itu. Ya, apabila menggunakan kenikmatan itu di luar, tidak sesuai, tidak sejalan dengan maksud Allah memberikannya. Nah, maksud Allah memberikan kenikmatan itu untuk apa? Hanya satu maksud Allah, agar digunakan dalam ketaatan, digunakan untuk taat, itulahnya. Digunakan dalam ketaatan, digunakan untuk taat kepada Allah. Nah, apabila digunakan di luar itu maka tidak sesuai, tidak kena itunya dengan definisinya. Berarti kalau tidak syukur, kufur namanya. Nah, ini tentang dua macam nikmat ini. Bahkan itulahnya, bahkan menyadarinya pun banyak manusia yang tidak sadar. Tidak menyadari kalau sehat itu adalah kenikmatan. Artinya kenikmatan itu anugerah, karunia, pemberian Allah, berarti sehat diberikan. Itu ini Allah memberi kesehatan. Allah memberi kenikmatan berupa kesehatan. Untuk menyadarinya saja gitu, tanya mayoritas manusia itu tidak menyadarinya, tersadar gitu sehat kenikmatan, yang artinya ya namanya kenikmatan wajib disyukuri. Terus definisinya bersyukur itu seperti yang tadi, tidak boleh keluar dari maksudnya, tidak boleh keluar dari maksud, tidak boleh dari keluar tujuan Allah memberikannya. Nah, ada lagi kalau di dalam Tahdzibul Akhlak itu bersyukur itu definisinya kurang lebih sama sih maksudnya, yaitu menggunakan kenikmatan dari Allah untuk sesuai dengan maksud Allah menciptakan dirinya. Kita mau menciptakan orang itulah gitunya, kalau menciptakan hambanya. Menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah untuk apa manusia itu diciptakan. Nah, kamu imam mungkin agak lebih jelasnya, manusia diciptakan untuk apa? Hanya untuk beribadah. Makanya kalau di definisi yang tadi menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah. Nah, sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Nah, tujuan Allah memberikannya itu untuk apa? Apa tujuan Allah memberikan kenikmatan? Agar digunakan dalam ketaatan. Masa Allah memberikan kenikmatan agar digunakan oleh manusia itu agar digunakan melanggar? Aneh, masa demikian? Mustahil kan Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya, kepada seseorang lah kita sebutnya. Mustahil Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang agar orang itu melanggar aturan Allah. Masa demikian? Yang memberikan kenikmatan kepada seseorang itu agar digunakan untuk beribadah, digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah definisi bersyukur.
Satu lah ayatnya nya tentang kenikmatan yang kaitan dengan nikmat itu dari Allah itu. Tadi di surat apa Ibrahim 34 yang maknanya demikian. Ia menerangkan tanpa batas itunya tidak terhitung kenikmatan Allah tuh. Surat Ibrahim ayat 34 dan An-Nahl ayat ke-18. Itu yang tadi populer ayat yang la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak tuh sering lah orang mengungkap ayat tersebut. Suratnya teh surat Ibrahim kalau nggak salahnya. Nah tuh kita cari lagi lah biar yakin tuh. Anisa geningan Ibrahim asa jauh-jauh ting tuh. Surat Ibrahim benar surat Ibrahim ayat 7. Ayat surat Ibrahim nih, surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, surat Ibrahim ayat 7 bukan yang Anisa ini, yang ini nih. Dan coba makanya di sini nih. Ini ayat yang barusannya wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Nah, ayat yang ini surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan. Apa sih arti ieu nya gitu terjemahna ya? Ketika Tuhanmu di sini memaklumkan artinya menetapkan. Allah menetapkan demikian, yaitu jika kamu bersyukur pasti aku tambah. Jika kalian kufur, ingat azabku amat berat. Itu ketetapan Allah tentang atau terkait dengan kenikmatan. Ya ada pilihan, berarti sebetulnya ini bukan pilihan antara syukur dan kufur. Wajib bersyukur, haram kufur terhadap nikmat Allah. Nah kemudian satu lagi ya ayat terkait dengan kenikmatan. Satu yang ini nyalain syakartum la azidannakum, kemudian walain kafartum inna azabil lasyadid. Satu lagi, nah ini juga sudah tahu karena ini ada di surat pendek di surat At-Takatsur di ayat terakhir. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian kamu akan dimintai tanggung jawab yauma izin itu nanti di hari akhir, nanti di akhirat. Anin naim, dan naim ini jamak dari nikmat, tentang seluruh kenikmatan semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Pertanyaannya seperti di surat Ibrahim, disyukuri atau enggak? Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian kalian akan dimintai tanggung jawab. Seperti apa sih pertanggungjawabannya gitunya? Pertanggungjawabannya seperti apa? Keinginan Allah, maksud Allah memberikan kenikmatan itu untuk apa? Nah, manusia harus bertanggung jawab tentang hal tersebut karena kenikmatannya sudah diberikan dan diterima. Ya kenikmatannya sudah diberikan oleh Allah, sudah diterima oleh manusia. Ya, berarti summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian latus alunna, kalian semua akan dimintai tanggung jawab yauma izin pada hari tersebut, pada hari di akhirat lah nantinya, pada hari kiamat di akhirat, anin naim, tentang seluruh kenikmatan. Nah secara umum demikianlahnya terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan. Bisa kita simpulkan, satu, jumlahnya tanpa batas. Yang kedua, sikap manusia terbagi dua, ada yang syukur nikmat, ada yang kufur nikmat. Yang ketiga, nubietah, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Jangan merasa tidak akan ada akibat. Berarti kan jangan merasa tidak akan ada akibat. Setiap menggunakan kenikmatan itu
akan ada pertanggungjawabannya. Itulah secara umum tentang kenikmatan. Nah sekarang secara spesifik tentang dua macam nikmat ini nih. Dari kenikmatan yang tidak terhitung ini Rasulullah menyebut dua macam kenikmatan. Di mana banyak manusia yang celaka karena dua macam kenikmatan ini. Balik lagi ke yang tadi. Kalau seseorang celaka karena kenikmatan itu, kenapa sih sampai celaka? Ya kenapa sampai celaka? Terkait dengan atau dengan sebab kenikmatan yang Allah berikan. Berarti tidak bersyukur, gak ada yang lain. Karena kan sikap manusia tadi kan terbagi dua tentang kenikmatan itu. Ada yang benar, artinya yang benar itu terkait dengan kenikmatan dari Allah ini adalah mensyukurinya, bersyukur dengan kenikmatan tersebut dengan definisi seperti yang tadi. Harus dengan definisinya, jangan sampai katakanlahnya orang merasa gitu sudah bersyukur atas kenikmatan kepada Allah, padahal kan tidak sesuai dengan definisinya, tidak sesuai dengan arti dari bersyukur itu seperti apa. Jangan bersyukur dengan makna masing-masing. Ya, nanti semuanya orang merasa sudah bersyukur, padahal jauh panggang dari api itu ya sebutnya teh jauh panggang dari api itu. Nah sekarang ini ke hadis ini dua macam kenikmatan. Kenapa begitu banyak yang celaka dengan dua kenikmatan ini? Karena menyadari itu kenikmatannya saja enggak. Eta masalah mendasar mah. Karena menyadari bahwa ini kenikmatan saja enggak, mau bagaimana orang akan bersyukur dengan dua macam nikmat ini? Karena menyadari bahwa komod itu apal-apal acan. Komod itu apal-apal acan mah. Orang yang tidak sadar itunya, orang yang tidak menyadari, orang yang tidak sadar, bisa jadi dia sudah tahu tapi dia tidak menyadari. Sudah tahu tapi tidak menyadari, artinya tinggal disadarkan. Bisa jadi banyak yang tidak tahu gitu, tidak tahu ternyata sehat itu nikmat, artinya itu pemberian Allah. Kesehatan itu anugerah, karunia, pemberian dari Allah sebagai salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan. Jangan-jangan ternyata tahu saja enggak. Saya apal-apal acan, bagaimana mau bersyukur? Tahu saja enggak itu kenikmatan. Yang sudah tahu bahwa saja ini kenikmatan ternyata bersyukurnya enggak, itu komo yang itu apal-apal acan. Banyak yang ya tidak tahu lah gitunya nih masalahnya kenapa sih banyak manusia yang celaka? Karena dua kenikmatan ini kan ini Rasulullah spesifik pisannya. Menyebut dua dari mana? Dua dari berapa? Dari tak terhingga. Dua kenikmatan dari berapa emang sih kenikmatan itu? Misalnya kalau 10 berarti ini dua nih dari 10. Sebetulnya kalau seseorang celaka terkait kenikmatan itu kan bisa kenikmatan yang manapun kan sebetulnya. Yang celaka karena terkait kenikmatan itu adalah yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur kenikmatan yang mana, mau bisa mana yang manapun. Ya karena yang benar tadinya terkait dengan kenikmatan itu adalah mensyukurinya. Yang celaka berarti yang kufur nikmat, yang tidak mensyukurinya. Ayat itu kan tidak menyebutkan kenikmatan yang mana. Kenikmatan yang tak terhingga, tak terhitung jumlahnya. Ini amat sangat sangat. Kalau kita kalau misalnya 2 dari 10, 2 dari 8, 2 dari 15 misalnya. Ini kan perbandingannya masih jelasnya, masih terlihat lah perbandingannya. Kenikmatan itu ada 15, nah 2 nih. Kalau ini 2 dibanding berapa? Itu luar biasa ianya menyebut yang kita menyebut ini Rasulullah menyebut secara khusus nih 2 macam kenikmatan ini, padahal kenikmatan itu jumlahnya
tak terhingga. Dalam 2 dari 10 mah gitulah. Masih jelaskan perbandingannya. Ini 2 dari kenikmatan dari Allah itu tidak terhingga. Jadi artinya nih ya, apalagi kan isinya 2 macam kenikmatan, di mana banyak sekali manusia yang celaka karena 2 kenikmatan ini. Balik lagi kita itu aja memaknai nantinya celaka karena 2 kenikmatan ini. Nah, orang yang celaka terkait dengan kenikmatan itu yang seperti apa? Yang tidak bersyukur. Bersyukur itu seperti apa? Seperti tadi definisinya, menggunakannya sesuai dengan intinya, menggunakan kenikmatan dalam ketaatan. Nah, itulah yang namanya bersyukur. Di luar itu berarti kufur. Nah, 2 macam kenikmatan inilah yang amat sangat banyak manusia celaka. Ternyata masalahnya yang kalau kita lihat masalah dari hal mendasarnya, dari akar masalahnya adalah banyak yang bukan tidak menyadari, bahkan yang tidak tahu bahwa sehat dan waktu itu adalah kenikmatan. Banyak yang tidak tahu. Komo gitu mah sehat nanti karena saya rajin berolahraga, rasaan menang manehna we sehat teh. Saya kan rajin olahraga, saya menjaga makanan, menjaga kebersihan lingkungan, saya nggak rajin nge-gym, alah. Perasaan teh sehat teh menang manehna bukan anugerah. Eta nu dicilakeun mah jelas. Karena merasa sehat itu hasil dari kerja dirinya. Ya, hasil dari kerja gitunya, hasil dari kerja dirinya. Dengan cara demikian misalnya rajin berolahraga, menjaga pola makan, menjaga makanan, ada yang dengan beragam cara lah. Ada yang dengan menjadi vegetarian, berusaha untuk sehat dan ternyata didapat misalnya. Benarlah gitunya dengan kalau caranya seperti tadinya, caranya, metodenya itu bisa manusia menemukan, mengembangkan dan akan terus bermunculan. Nanti hidup sehat ala siapa misalnya sebutannya, hidup sehat cara bagaimana akan terus bermunculan. Ini sebetulnya hakikatnya sehat mah nikmat dari Allah. Benar memang kalau didapatkannya sehat itu bisa dengan cara bagaimanapun manusia mendapatkannya, ya beragam. Dengan cara mengurangi makan goreng-gorengan, ya baik lah. Wah, curang teh. Udah gitu turun karena bala-bala geus rehat. Akhir serada tempat metode masing-masing eta mah. Hanya tetap pada akhirnya harus disadari bahwa kesehatan itu adalah kenikmatan dari Allah. Sama sebetulnya dengan yang lainnya juga. Ini untuk perbandingannya. Misalnya soal harta. Seseorang bekerja mencari nafkah, kemudian mendapatkan hasil, mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, tangar we tapi anugerah dari Allah. Benar memang mendapatkannya dengan cara dia bekerja. Nah, ini sehat juga sama. Menjaga kesehatannya wajib. Tapi menjaga kesehatan itu kemudian sehat itu artinya menjaga kesehatan wajib berarti jangan sampai sakit lah gitunya, makanya menjaga kesehatan itu jangan sampai sakit. Ya, itu wajib. Terus kalau sehatnya itu kemudian terjaga, tidak sakit karena kesehatannya dijaga, terus digunakan apa? Itulah yang namanya bersyukur. 1, sehat. 2, waktu. Teta akar permasalahan nama kenapa banyak manusia gitu. Kenapa banyak manusia yang celaka nih karena 2 macam kenikmatan ini. Karena
sekedar tahu pun gitulah, hanya sekedar tahu pun tidak, ternyata tidak tahu kalau sehat dan waktu itu adalah kenikmatan. Sehingga tidak tertuntut lah gitunya, tidak tertuntut, tidak merasa ada tuntutan baginya gitu menggunakan sehat dan waktu itu untuk apa? Nggak ada tuntutan apa-apa, aku mau urang nggak kadinya deui itu aku mau urang sehat-sehat nu urang. Waktu-waktu nu urang, terus mau digunakan apa? Aku mau urang. Nah, kalau tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa sehat dan waktu itu adalah kenikmatan, artinya pemberian Allah, ada kenikmatan. Karena kenikmatan itu kan Allah yang memberi. Ini berarti langkah awal, hal yang paling mendasar, artinya ketahui, sadari itu bahwa sehat itu kenikmatan yang wajib disyukuri. Tidak boleh dikufuri, itu kan. Sehat itu adalah kenikmatan yang wajib disyukuri karena semua kenikmatan kan sama. Wajib disyukuri, tidak boleh dikufuri. Waktu juga demikian. Nah, di kita ini kan suka ada istilah buang-buang waktu. Wah, doraka tuh. Dosa nggak kalau buang-buang waktu? Apa sih yang disebut buang-buang waktu itu kumaha sih? Ini kenikmatan nih. Mau kenikmatan dari Allah malah dibuang-buang. Itu berarti kan waktu itu kenikmatan dari Allah. Ini malah dibuang begitu saya dibuang-buang, seolah-olah dihambur-hamburkan, buang-buang waktu, padahal waktu itu adalah kenikmatan yang wajib disyukuri, malah dibuang-buang. Berarti tidak disyukuri kan? Kalau demikian kan maknanya berarti tidak disyukuri. Dosa enggak? Tentang kenikmatan mah pokoknya ada dua. Janji dari Allahnya, kalau disyukuri Allah akan menambah. Kalau dikufuri, azab Allah berat. Nah, yang buang-buang waktu, artinya membuang-buang, menyia-nyiakan salah satu kenikmatan dari Allah. Yang jelas, orang yang buang-buang waktu itu tidak mensyukuri waktu. Berarti dia sedang mengkufuri waktu. Akibatnya apa? Azab Allah berat. Jelaskan ayatnya yang tadinya, inna azabila syadid, sesungguhnya azabku maha berat. Ya, sehat dan nikmat. Nah, sekarang kita ke itu, kalau di Imam Bukhari tadinya hadis itu ditempatkan sebagai pondasi untuk membangun yang namanya ar-riqaq. Hadis ininya oleh Imam Bukhari dijadikan pondasinya untuk ar-riqaq, artinya untuk bisa bisa, kalau membangun sebuah bangunan, maka untuk bisa terwujudnya bangunan ini pondasinya yang seperti ini. Itu Imam Bukhari itu dalam kitab Riqaq. Artinya untuk memiliki kelembutan hati itu, inilah pondasinya, yaitu tentang hal ini ketahui, pahami, sadari, berarti bahwa dua sehat dan waktu itu adalah kenikmatan. Yang masalahnya seperti yang tadi lah. Sampai yang terakhir bahwa semuanya akan kalian akan dimintai tanggung jawab tentang seluruh kenikmatan. Nah, sekarang dalam frame mujahadah nih membahas hadis ini. Kalau Imam Bukhari tadinya hadis ini dijadikan pondasi. Nah, sekarang kalau mujahadah, artinya maknanya bersungguh-sungguhlah terkait nih dua macam kenikmatan ini. Bersungguh-sungguhlah terkait dengan dua kenikmatan ini. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguhnya bagaimana gitu terkait dengan dua hal ini, sehat dan waktu. Bagaimana sih kaitan mujahadahnya itu kan? Bagaimana nih mujahadahnya?
Nah, makanya perlu nih dikaitkan dengan hadis yang tadi. Allah sudah menyebutkan sikap manusia terbagi dua gitu terkait dengan kenikmatan dari Allah. Ada yang mensyukuri, ada yang mengkufuri kenikmatan. Nah, artinya kalau dalam bingkai sekarang ya, ini membahas hadis ini dalam bingkai mujahadah bersungguh-sungguh. Nah, sekarang mungkin sudah agak mulai terbuka gitunya, agak jelas nih maksudnya. Penulis Riyadhus Shalihin ya, menempatkan hadis ini dalam bab mujahadah. Nah, karena Rasulullah sudah menyebutkan banyak amat sangat banyak manusia yang celaka nih karena dua macam kenikmatan ini. Nah, maksudnya adalah berhati-hatilah, bersungguh-sungguhlah dalam mensyukuri dua kenikmatan ini, di mana banyak manusia yang ya tidak tahu, tidak sadar, lalai, sehingga celaka akibatnya dengan dua kenikmatan ini. Nah, berarti dalam hal ini ya bersungguh-sungguh, ini kan tentang mujahadahnya, bersungguh-sungguh. Apalagi coba pakai definisinya mujahadah untuk hadis ini. Apa sih definisi mujahadah? Melepaskan diri dari pengaruh al-hawa. Nah, terkait dengan sehat dan waktu, berartinya lepaskanlah diri kamu dari pengaruh al-hawa dalam hal menggunakan sehat dan waktu. Itulah makna nanti. Berarti lepaskan gitunya dari pengaruh al-hawa terkait dengan menggunakan dua macam kenikmatan ini. Boleh disebut hati-hatilah kesehatan dipakai untuk mengikuti al-hawa, itulah berarti kufur nikmat. Itu berarti tidak mensyukuri. Sekarang sekali lagi kita bicara hadis ini sekarang kan dalam frame-nya gitu, bingkainya kan tentang mujahadah. Harus dikaitkan dengan mujahadah. Nah, mujahadah itu definisinya apa? Membebaskan diri dari pengaruh buruk al-hawa. Artinya nih dua macam kenikmatan ini kalau digabungkan dua definisi, berartinya syukurnya adalah menggunakan, nah di sini kan kenikmatannya disebutnya sehat dan waktu, berarti menggunakan sehat dan waktu sesuai dengan maksud Allah memberikannya. Maksud Allah memberikan sehat itu untuk apa? Maksud Allah memberikan waktu itu untuk apa? Itu definisinya. Gabungkan dengan definisi mujahadah, bebaskan berarti diri kamu dari al-hawa terkait dengan menggunakan dua macam kenikmatan ini. Karena kalau tidak digunakan dengan benar, kenalah oleh sebutan tadi, berarti buang-buang waktu disebutnya, dan itu dosa berarti. Ya kan, buang-buang waktu itu berarti dosa nih. Ini soal mujahadah nih sekarang. Hati-hati dengan dua macam kenikmatan ini. Ini maksud penulis Riyadhus Shalihin yang menempatkan hadis ini dalam bab mujahadah. Harus benar-benar bersungguh-sungguh nih. Berarti dalam menggunakan, memanfaatkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Kalau tidak demikian kufur nikmat. Ya, kalau ingat masa lalu, ai baheula dipakai naon waktu itu kerengora, aduh baheula. Banyak sekali kan saya yakinnya waktu yang terbuang percuma karena menggunakan waktu, dan dulu pun sehat kan. Ya ngeri dua macam kenikmatan ini lah. Ya dulu kan ketika sehat, ketikanya itu waktu muda puluhan tahun kan ya, sudah berapa, nah digunakan untuk apa? Nggak cilaka ya aslina, waduh, berapa lama, berapa tahun lah kita menggunakan sehat dan waktu. Dulu dipakai apa?
Kenapa saya katakan dengan dulu waktu muda? Karena kan adanya hadis khusus yang hisaban dari Allah tentang masa muda. Digunakan untuk apa gitu ya? Pertanyaannya masa muda, masa muda itu digunakan untuk apa? Ini pasti terkait karena waktu masa mudanya itu kan dulu kan ada waktunya, masa teh waktunya waktu muda dan sehat baheula teh. Ulin memotoran kaos ipis ke tengah puting sehat teh. Wah, sehat teh baheula mah era keur ngora teh kuat atuh. Lalu ieu nya hadisnya populer sebetulnya hadis ini populernya. Nah, kalau Imam Bukhari itu menempatkannya sebagai pondasi dari ar-riqaq untuk mendapatkan kelembutan hati, ini mengetahui berarti mengetahui tadinya bahasanya mengetahui menyadari gitunya apa namanya tentang dua kenikmatan ini. Kalau kaitannya dengan sekarang ini adalah bersungguh-sungguhlah terkait dua macam kenikmatan ini. Yang bersungguh-sungguh hanya mujahadahnya terkait dengan dua kenikmatan ini. Itu dengan mujahadah definisinya adalah bebaskan diri kamu dari pengaruh al-hawa terkait dengan dua macam kenikmatan ini. Jangan sampai sehat dan waktunya itu digunakan untuk mengikuti keinginan al-hawa. Itu kan maknanya demikian ya, berartinya jangan sampai berarti kita dalam menggunakan sehat dan waktu itu mengikuti al-hawa. Itu maksud mengapa hadis ini ada dalam bab mujahadah, ada dalam bab bersungguh-sungguh. Jadi definisi kalau terjemah harfiahnya kan mujahadah bersungguh-sungguh. Ternyata definisinya fatmun nafsi anil ma'lufati wa hamluha mukhalifan menempatkan menyelamatkan diri itu dari pengaruh al-hawa dan menempatkannya di tempat yang berbeda berseberangan dengan al-hawa. Itu berarti ini maknanya ya kenapa hadis ini ada di dalam bab mujahadah. Berarti bersungguh-sungguhlah terkait dengan dua kenikmatan ini. Artinya jangan sampai menggunakan dua kenikmatan ini, jangan sampai menggunakannya itu untuk mengikuti, itulahnya mengikuti, menaati al-hawa. Karena amat sangat banyak nih, ini hadis juga sudah jelas demikiannya. Ada dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang celaka karena keduanya, yaitu sehat dan waktu. Terus dua hiji ya berat sih. Ya pastilah apa yang ringan sebutnya tidak ke surga tidak gampang. Kan ingin ke surga itu tidak mudah. Terus dua hiji